agar program ini sukses, kita minta perusahaan itu untuk menunjuk mentornya. Mentor juga harus mendefine dari awal kompetensi apa yang mereka targetkan. Nah, nanti di ujungnya kalau memang itu memenuhi, kita siap untuk mensertifikat. Itu sebenarnya uang saku sebagai apa ya, mungkin untuk motivasi. Uang transfer, kemudian ya dan seterusnya. Flow-nya perusahaan dulu yang posting. Perusahaan posting dulu, dan kita tentu kita batasi ya. Kita ingin memastikan bahwa tadi jangan sampai tereksploitasi, larinya malah kemudian hanya jadi ke mayoritasnya tuh lebih ke upgrading skill sebenarnya Pak ya? Memang core kami paling effort kita paling banyak dan juga anggaran kita itu memang untuk upgrading, dalam konteksnya upskilling dan reskilling. Untuk itulah Kementerian Ketenagakerjaan kita punya dulu disebut dengan Balai Latihan Kerja, sekarang kita sudah bertransformasi menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Oke. Itu tadi dari target-target yang ditetapkan sudah sejauh mana tuh Pak progresnya Pak? Alhamdulillah tahun ini kita sudah melatih sampai 700.000 orang. Kemudian bentuk konkret negara hadir. Ya, kemarin juga Pak Presiden hadir di May Day, Hari Buruh. Dan kalau kita dengar juga bagaimana perhatian teman-teman dari pengemudi online, kemudian kurir online, mereka juga melihat bagaimana pemerintah juga peduli dengan mereka. Dan sekian, kita ada beberapa regulasi, bagaimana kita juga ingin hadir, ya, ada stop diskriminasi, kemudian penahanan ijazah, kemudian stop pungli, kita ya datang ke daerah-daerah membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ya itulah gambaran singkat kira-kira ya upaya-upaya yang telah kita lakukan dan selama 1 tahun terakhir. Selama 1 tahun, walaupun kata Pak Presiden memang kita bersyukur di satu sisi, di sisi yang kedua memang kita sadar bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan. Ya. Kita breakdown satu-satu mungkin Pak terkait dengan program Bapak yang sudah bermunculan ini. Yang agak menarik perhatian saya sebenarnya magang Pak. Karena to be honest dulu saya magang nggak dibayar. Sama. Yang penting dapat A, happy. Berapa gitu lama kan. magangnya dulu? Dulu 3 bulan sih. 3 bulan. 3 bulan ya. juga. Sekarang kita magangnya 6 bulan. 6 bulan. Sekarang 6 bulan dan dibayar. UMR pula. Betul, itu sebenarnya latar belakangnya apa sih Pak? Kenapa magang itu memang harus diberikan upah, tapi setara UMR sebenarnya? Iya, jadi ya ini kan apa ya, awalnya kan memang arahan dari Pak Presiden ya, dan kemudian dengan Pak Menko. Magang ini sebenarnya sudah dari dulu kita lakukan, ya, dengan skala yang memang tidak begitu masif, begitu ya, tidak masif. Yang tadi mungkin Mbak Deta ikut sebagai peserta, kemudian ada yang memberikan uang saku, ada yang tidak, begitu ya. Yang penting kata perusahaan kalau kalian mau magang ya silakan. Tapi ketika kita evaluasi ke sini, saya yakin juga Pak Presiden dan Pak Menko melihat negara harus hadir, gitu ya. Jadi ada harapan dari sekian banyak lulusan perguruan tinggi. Kemudian kita juga ada isu yang sering diangkat oleh para analis itu. Nah, terkait dengan link and match, akhirnya disitulah kemudian kebijakan ini digulirkan bahwa bagaimana magang ini bisa memberikan solusi, memberikan kesempatan kepada fresh graduate untuk mengenal dunia kerja, mereka bisa meningkatkan kompetensinya, sehingga isu link and match itu kemudian kita bisa kita atasi. Nah Pak, ini kan pasti yang ikut dalam program magang ini mau punya keunggulan tersendiri gitu kan. Kalau udah ikut magang ini kira-kira ada program lanjutannya nggak sih Pak? Atau ada sertifikasi atau jaminan rekrutmennya lebih diutamakan misalnya. Jadi ada bedanya gitu sama yang nggak ikut? Pasti beda. Jadi Mbak Deta 3 bulan beda nggak? Saya habis magang saya cari kerja sendiri. Iya, tapi kan artinya ada portofolio yang dibangun, ada kompetensi baru, masuk CV bisa. Iya, CV, dan itu harus diuji. Makanya agar program ini sukses, kita minta perusahaan itu untuk menunjuk mentornya. Jadi ada mentor, ada mentor, ada evaluasi harian, ada evaluasi bulanan. Mentor juga harus mendefine dari awal kompetensi apa yang mereka targetkan. Nah, nanti di ujungnya kalau memang itu memenuhi,
kita siap untuk mensertifikat, memberikan sertifikat. Ada sertifikasinya, Pak. Artinya jangan sampai nanti ikut itu karena dapat UMR aja, nanti magangnya asal-asalan. Ya, itu sebenarnya uang saku sebagai apa ya, mungkin untuk motivasi, uang transfer, kemudian ya dan seterusnya. Berarti kalau tadi kita yang ikut program magang ini kan mendaftar. Kalau perusahaannya itu memang sudah direkrut atau dikurasi oleh Kemenaker atau bagaimana, Pak? Iya, jadi memang ini hasil kita aspirasi dari perusahaan juga. Jadi flow-nya perusahaan dulu yang posting. Perusahaan posting dulu, dan kita tentu kita batasi ya. Awal kita batasi 50 per perusahaan, tapi sesudah itu kita lihat juga kalau perusahaannya kecil ya mungkin 50 terbanyak, perusahaan terlalu besar 50 terlalu sedikit gitu ya. Perusahaan posting dulu dan mensyaratkan misalnya perusahaannya Mbak Deta, perusahaan saya perusahaan dalam bidang IT, saya mau merekrut 10 orang peserta magang, dan mencantumkan nanti posisinya apa. Dan deskripsinya nanti akan melakukan apa, dan yang dibutuhkan itu lulusan D1 kah, D2 kah, D3 atau S1 gitu misalnya. Nah, sesudah itu posting di situ, kita review. Ada seleksi dari kami juga. Ini tidak pas, ya. Ini posisinya ini sepertinya nggak nyambung dengan yang melamar. Belum yang melamar belum. Kita melihat, kita ingin memastikan bahwa tadi jangan sampai tereksploitasi, larinya malah kemudian hanya tidak ada di sini. Kalau kita lihat ini nggak ada nih peningkatan kompetensi nih, anak-anaknya cuma disuruh menjadi apa, fotokopi sales gitu ya, misalnya fotokopi jadi sales, jadi apa gitu ya. Nah, ini kemudian udah makanya terkurasi, terseleksi lah. Sesudah form baru kemudian kita buka periode calon peserta magang untuk memilih. Nah, milihlah mereka 1, 2 ya, kita batasi 3 pada batch pertama, batch kedua mungkin kita kurangi jadi 2. Saya mau milih di sini, milih di sini. Udah, itu baru pilihan. Fase ketiga perusahaan yang seleksi lagi. Ya, jadi mereka posting tadi tuh 10. Ya, mereka 10. Ternyata yang daftar 100. Ya, dipilihlah oleh perusahaan. Oh, yang seleksi perusahaan. Nah, seleksinya mungkin juga saya dengar adik-adik, kami nggak diseleksi, tidak ada seleksi kok tiba-tiba nggak lulus. Seleksinya berdasarkan dokumen itu. Ya, karena datanya itu kita tarik dari Kementerian Dikti-Saintek. Udah ada datanya di situ terkait dia lulusan di mana, ya, dan seterusnya.